ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas sebagian dari ayat ini. Ayat yang berbicara tentang aturan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana cara kita bertransaksi, terutama yang kaitannya dengan transaksi maliyah, kaitannya dengan harta, hutang piutang, jual beli. Ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Pada minggu yang lalu kita sampai kepada ayat wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Jadi dalam hutang piutang itu diharuskan utang itu ditulis, kemudian harus ada saksinya, dengan syarat-syarat yang telah kita kaji bersama di dalam ayat ini. Salah satunya adalah harus yang menjadi saksi atau yang menuliskan itu harus adil, jujur. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kemudian di sini yang menjadi saksi dua orang laki-laki. Wastashhidu, maka persaksikanlah transaksi kalian itu, hutang piutang itu, dengan dua orang saksi laki-laki. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulain. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan dalam kasus persaksian. Satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan dalam warisan atau faraid. Jadi lizzakari mithlu hazzil unthayain. Jadi laki-laki itu satu orang laki-laki, dua bagian perempuan, sama dengan dua bagian perempuan. Satu kepala sama dengan dua kepala perempuan. Begitu juga di sini masalah saksi, satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Yang menjadi saksi itu dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang, farajulun wa imra'atan, maka satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan.
kita menyinggung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan perempuan naqisat ad-din wa naqisatul aql, supaya tidak salah memahami hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak nanti menjadi maknanya itu terkesan melecehkan kaum perempuan. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Saya bacakan di sini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah di sini mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahih Muslim. Annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai perempuan, kaum perempuan, tasaddaqna, maka kalian bersedekahlah. Wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak menjadi penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhun, salah seorang perempuan di kalangan mereka itu berkata, wa ma lana ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami wahai Rasulullah aktsaru ahlin nar, yang paling banyak menempati neraka, menjadi penduduk terbanyak neraka itu kami ini, golongan perempuan. Mereka bertanya. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirnal la'n, banyak melaknat, wa takfurnal ashir, kalian mengingkari kebaikan suami kalian, cepat lupa. Perempuan tabiatnya ya, fitrahnya lupa, suka lupa kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbin minkun, dari aku tidak melihat orang yang naqisat aql wa naqisat din, yang kurang akalnya, yang kurang agamanya, kecuali kalian. Qalat ya Rasulullah, ma nuqsanul aql, bertanya lagi perempuannya, apa maksud Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nuqsanul aql? Kami ini kurang akal, tidak cerdas. Wadin, kurang akal, kurang agama. Di sini mohon diperhatikan supaya kita tidak salah dalam memahami hadis. Bukan berarti perempuan tidak ada yang cerdas. Ada ahli nuklir, ada ahli kimia, biologi, banyak ahli matematika. Qal, Rasulullah SAW menjelaskan apa itu naqisatul aqal wa naqisatud din. Apa itu kurang akal, kurang agama. Amma nuqsanu aqliha fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadati rajul. Yang saya maksud dengan kurang akal itu adalah yang terdapat dalam firman Allah tadi, bahwasanya syahadatu imra'atain, persaksian dua orang wanita, ta'dilu rajul, syahadatu rajul. Jadi persaksian dua orang perempuan menyamai, setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah definisi naqisatul aqal yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ini dijadikan peluru oleh musuh-musuh Islam, bahwasanya Islam ini adalah agama yang melecehkan perempuan. Mana hadisnya ini? Sekilas ya. Sekilas dibaca, kalau tidak dengan makna yang diinginkan oleh Rasulullah, oh iya benar, ngejek perempuan dibilang bego, naqisatul aql, dungu. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah syahadatu imra'atain ta'dilu syahadatu rajul. Jadi persaksian dua orang perempuan sama dengan persaksian satu orang
laki-laki. Fahadha nuqsanul akal. Inilah nuqsanul akal. Wa tamkuthul layali la tusalli. Dan perempuan itu bermalam-malam. Tamkuthul layali. Bermalam-malam dia tidak salat. Tamkuthul layali wa tuftir fi Ramadan. Fahadha nuqsanud din. Perempuan itu ada izin, ada rukhsah. Dia tidak melakukan, tidak sholat. Boleh dia tidak sholat, boleh dia tidak puasa. Karena haid, karena nifas, itulah namanya nuqsanuddin. Nah, ini nuqsanuddin. Bukan di kalangan perempuan tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, yang derajat keimanannya itu tidak sama dengan derajat laki-laki, bukan begitu maksudnya. Jadi nuqsanuddin di sini adalah perempuan itu diberikan rukhsah. Dia tidak sholat, dia tidak puasa karena ada uzur syar'i yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti haid, nifas. Mereka tidak puasa, mereka tidak sholat. Kalau dia sholat ya haram hukumnya. Inilah yang dinamakan naqisatud din wa naqisatul akal. Memang perempuan tugasnya dengan laki-laki sedikit berbeda. Ya. Juga psikologi perempuan dengan psikologi laki-laki berbeda. Perempuan terkesan lebih reaktif, cepat reaktif. Kemudian perempuan cepat dipancing emosionalnya. Kalau jadi saksi nanti ada yang mampu menyentuh emosionalnya, bisa lain ceritanya. Lupa akalnya, cara lebih mengutamakan altifahnya. Altifahnya lebih diutamakan, perasaannya ketimbang rasionya. Karena sudah tertutup karena perasaannya. Itulah ciri khas perempuan. Itu yang dimaksud dengan naqisatud din wa naqisatul aql. Jadi jangan sampai kita salah memahami hingga nanti mengesankan bahwasanya Islam atau agama kita ini melecehkan kaum perempuan. Gender. Islam ada masalah dengan gender. Jadi supaya dipahami dengan makna yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada. Jadi syuhada itu dari kalangan yang kalian ridhoi. Ada dua hal. Ridha terhadap orangnya, yaitu orangnya jujur, bukan pendusta, bukan penipu, bukan juga dia zindiq, munafik. Dia adalah yang kalian ridhoi. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ridha terhadap akad yang dilakukan itu harus diridhoi juga. Mimman tardawna minasy-syuhada. Di sini ridha terhadap syuhada. Jadi antara dua orang yang melakukan transaksi harus ridha dua-duanya terhadap akad yang dilakukan. Wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Mengapa dua orang perempuan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antadilla ihdahuma. Jika nanti terjadi salah seorang dari perempuan itu lupa dia, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka yang satunya bisa mengingatkannya.
Ya yang tadi kita sebutkan bahwasanya perempuan terkadang bisa dipancing emosionalnya, cepat terpancing, atifahnya, perasaannya, hingga dia lupa. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dan tidak boleh saksi-saksi itu menolak kalau dipanggil. Tentunya saksi yang sudah ditentukan di sini ya, sudah menjadi saksi dia. Ta'ayyanat, sudah pasti dia saksinya karena dia sudah menulis. Lain halnya umum, banyak orang yang mengetahui. Nah, tidak wajib. Tapi kalau dia sudah mengakui atau siaplah mengatakan dirinya menjadi saksi, maka pada saat dipanggil, maka dia wajib datang untuk menjadi saksi. Karena dengan saksiannya itu, dengan persaksiannya lah kebenaran itu salah satu jalur untuk mengungkap kebenaran melalui saksi. Untuk menyelesaikan kasus konflik melalui saksi. Jadi sangat penting kedudukan dari saksi. Kemudian juga untuk menghilangkan kezoliman, ada yang terzolimi bisa melalui saksi. Tentunya saksi sesuai dengan kriteria Al-Quran, dia jujur. Ada juga nanti saksi yang dusta, malah lebih mendukung kebatilan daripada kebenaran. Itu kewajiban seorang saksi. Kalau dia sudah berjanji, kalau dia sudah menyatakan dirinya sebagai saksi, maka ketika dia dipanggil untuk mempersaksikan apa yang telah dia telah dia sepakati itu, maka dia harus datang memenuhi panggilan itu. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabira. Sampai di sini habis pembahasan tentang syahid. Atau terputus dulu masalah saksi. Jadi wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Kembali Allah berbicara tentang keharusan untuk menulis. Tidak wajib ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa kita disentuh. Karena terkadang kita melakukan transaksi, kalau dia kecil ngapain ditulis ya? Malu kalau menulisnya. Ini cuman kecil. Transaksi berapa rupiah ditulis nggak enak. Malu sama orang. Terus nggak usah ditulis, menganggap remeh. Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa-jiwa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan janganlah kalian jemu untuk menulis itu, transaksi ila ajal itu, transaksi hutang, baik dia saghir, kecil, transaksi kecil, atau kabir, atau transaksi itu besar. Transaksi ila ajali ya, utang yang belum dibayar, mesan barang belum dibayar. Maka tulislah. Jangan malu. Jangan anggap remeh. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Kenapa demikian? Kenapa harus ditulis? Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Dengan menulis itu, transaksi itu, dzalikum aqsat, itu lebih adil, lebih jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah yang menulis itu yang berhutang kan itu lebih kuat.
itu menunjukkan bahwa dia secara langsung mengakui bahwasanya dia telah berhutang dengan dia menulis. Yang menulis itu kan dalam konteks ayat ini adalah yang berhutang. Maksudnya dia yang mengimlakkan kalau dia tidak bisa menulis. Dari pihak dia, itu kan otomatis pengakuan langsung dari dia. Kalau kita bilang kamu saja yang nulis, berarti dia itu seolah-olah dia atau secara tidak langsung atau langsung dia mengakui itu, dan itu lebih kuat sebagai pengakuan, sebagai bukti ketimbang saya yang nulis. Nanti dia bilang saya nggak pernah nulis. Kamu yang nulis ya kamu pasti mengakui kamu tulis dengan sadar. Dzalikum aqsatu indallah. Yang demikian itu lebih jujur, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa aqwamu lisyahadah, lebih kuat untuk persaksian. Apalagi yang menulis yang berhutang. Ketika kita tuntut, kamu kok yang nulis, kok kamu yang mengingkari, kamu yang mendiktekan. Wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tarzabu. Yang kedua, lebih dekat untuk tidak terjadi keraguan-raguan. Sudah tertulis, ada di atas kertas, ada saksi. Enak sudah ya. Ada saksi tertulis. Karena syafawiyan secara lisan, kalau dia bilang lupa ya gimana? Enggak pernah. Insya Allah, kasus insya Allah di Arab, kalau berjanji ya harus ada tulisan. Kalau di kalangan kami dulu di kampus itu, kalau minta sesuatu, janji, tulis. Kalau enggak dia bilang lupa, enggak pernah. Kapan? Bukroh. Besok didatangi, saya enggak pernah janji katanya. Nah, repot. Jadi harus ditulis. Lebih kuat. Lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, untuk menguatkan, dan itu lebih lebih adil di sisi Allah. Dan pandangan Allah itu lebih adil, lebih jujur. Karena ketika seorang yang berhutang menulis, berarti dia jujur. Saya mengakui saya berhutang. Saya menanggung amanah ini, saya jujur, saya berhutang, saya akan ganti. Kalau dia tidak mau nulis, kemungkinan dia tidak mau ganti. Itu artinya sepintas, kenapa dia tidak mau menulis? Kenapa dia tidak mau tulis utangnya, tanda tangan? Itu lebih jujur. Illa an takuna tijaratan hadiratan. Itu kaitannya dengan transaksi ila ajal. Transaksi yang tidak secara langsung dibayar, kontan. Transaksi utang piutang. Kemudian di sini illa. Nah, ini kaitannya dengan transaksi yang langsung. Cash. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Lain halnya kalau transaksi itu kalian lakukan tijaratan hadiratan, cash, tidak dengan hutang. Falaysa 'alaikum junah, maka tidak ada dosa atas kalian. Alla taktubuha, untuk kalian tidak tulis itu transaksi. Langsung masalah. Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah kalau kalian melakukan jual beli. Tapi di sini bukan saksi harus atau wajib ya. Perintah di sini bukan berarti wajib, tapi hanya petunjuk, irsyad, nadab, sunnah. Jadi dikatakan di sini Ibnu Katsir rahimahullah, hadzal amru mahmulun indal jumhur, pendapat jumhur ya,
Loh, ini kok sigohnya amr. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu yaqtadil wujub. Makna dari perintah itu wajib. Kalau diperintah berarti wajib melakukannya. Yaqtadi, mengharuskan, mewajibkan, menuntut, diwajibkan sesuatu itu. Al-amru yaqtadil wujub. Kalau diperintah berarti wajib dilaksanakan. Itu namanya perintah. Itu kaedahnya. Tapi itu kaedah umum. Nanti bisa bermakna lain, tergantung konteks, tergantung alasannya. Kata jumhur di sini, perintah di sini bukan berarti wajib. Perintah di sini adalah al-irsyad wan nadab, hanya bermakna petunjuk, dan nadab sunnah. La 'alal wujub, tidak wajib Anda melakukan ketika transaksi secara langsung cash, Anda menggunakan saksi. Anda cari saksi. Karena ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli ibta' faras. Arabi ini, ada Arabi Badui jual kuda jantan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dibayar, tapi cash, belum, sedang proses. Si Arabi ini ada yang nawar lain, dia bilang saya ini sudah sepakat ya, oke. Dia bilang Arabi ini ada penawar lain yang mau beli, dia mau kasih kalau harganya lebih dari sekian. Dia bilang Rasulullah SAW bilang kepada si Badui ini, kamu sudah jual ke saya. Saya nggak pernah jual. Mana saksimu? Ini contohnya berarti jual beli langsung, kontan, cash, boleh tanpa saksi. Mana saksimu wahai Rasulullah? Nggak ada. Akhirnya datang seorang sahabat namanya Huzaimah. Dia menjadi saksi. Padahal nggak ada di tempat itu. Loh, kata Rasulullah, kenapa? Dengan apa kamu mempersaksikan jual beli ini, wahai Huzaimah? Kata Huzaimah, bitasdikik, saya bersaksi karena engkau jujur. Engkau jujur. Makanya persaksian Huzaimah ini berbanding persaksian dua orang laki-laki. Karena dia saking kuatnya keyakinannya atau pembenarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh inilah yang menjadikan bahwasanya perintah untuk melakukan mencari saksi dalam jual beli secara cash, kontan, itu menunjukkan bahwasanya itu nadab, bukan wajib. Begitu juga jual beli yang utang itu, saksi itu tidak wajib, hanya dia sunnah, nadab. Ikhtiyat, min babil ikhtiyat, untuk jaga-jaga. Tapi itulah anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih kuat, lebih jujur di sisi Allah, dan lebih untuk tidak terjadi nanti menghilangkan keraguan. Itu kaitannya dengan jual beli secara langsung. Tidak harus ditulis, tapi sekarang harus ditulis ya. Bond, ada bondnya. Wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katibun wala syahid. Dan janganlah saling menyulitkan seorang saksi dan seorang penulis dan seorang saksi, jangan saling menyulitkan. Di sini ada dua makna ya. Ada dua makna, saling memudaratkan. Memudaratkan, si penulis memberikan mudarat, si syahid juga memberikan mudarat. Dengan apa? Dia menulis tidak sesuai dengan yang didiktekan, atau bersaksi tidak sesuai dengan akad yang terjadi. Karena sudah lama berlalu, dia bilang saya enggak.
Dia itu berhutang, utangnya misalnya 2.000, dia bilang 3.000. Jangan sampai saksi dan orang yang menulis ini melakukan tindakan kebohongan. Bohong terhadap yang berhutang atau bohong terhadap yang memberikan hutang, piutang. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, boleh juga si saksi, si penulis ini yang mendapatkan mudarat. Makanya sekarang ada perlindungan saksi, diberikan perlindungan. Saksi berat, apalagi kasus-kasus besar, bisa nyawanya yang hilang, bisa keluarganya yang hilang. Jadi saksi harus diberikan perlindungan, rasa aman, sehingga dia nanti bisa bersaksi dengan jujur, semangat untuk memberikan saksi, takut untuk memberikan saksi, jadi kebenaran tidak bisa terungkap. Islam membimbing kita jauh-jauh hari ya, ketika Al-Quran turun, berikan jaminan kepada saksi, kepada penulis, jaminan keamanan. Nah, sekarang ada jaminan saksi, keamanan bagi saksi. Bahaya kasus-kasus besar. La yudarra katibun wala syahid. Jadi ada dua maknanya ya. Bisa si saksi dan si penulis yang mendapatkan mudarat, bisa juga si penulis dan si saksi ini yang memberikan mudarat kepada yang berhutang atau yang memberikan hutang dengan dia melakukan kebohongan. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak menulis, melakukan kebohongan, menyakiti saksi, fa innahu fusukum bikum, maka itu adalah perbuatan fasik, keluar dari keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kalian. Inilah konsep pendidikan dalam Islam. Artinya dibersihkan dulu, sehingga nanti Allah ketika hati sudah bersih, maka Allah akan anugerahkan cahaya, sehingga dia cepat menyerap ilmu. Lihat para ulama ya, para ulama kita, bagaimana cerdasnya dalam menulis. Kita tidak bisa bayangkan ya, zaman dahulu dengan fasilitas yang serba kurang, tinta aja, celupkan, tulis, celupkan, tulis. Itu berapa kitab yang mereka karang. Ibnu Taimiyah misalnya di penjara, Al-Quran di dadanya, ilmu di dadanya. Kalau kita sekarang menulis karya ilmiah, tesis dan lain sebagainya, harus ada referensinya. Itu dari kepalanya, Al-Quran dari kepalanya. Ini katanya fulan, benar itu katanya fulan, dia hafal. Ini dalam kitab fulan, ya benar itu dari kitab fulan. Ibnu Taimiyah di dalam penjara menulis Majmu' Fatawa. Itu ketika dia menulis, kertasnya tidak boleh sama pemerintah, diambil kertas, tinta tidak boleh. Akhirnya pakai apa? Tulis di tembok. Itu ulama kita terdahulu. Jadi hatinya bersih sehingga Allah anugerahkan ilmu. Itu konsep dalam Islam ya, pembinaan akhlak dulu, ketakwaan dulu, sehingga nanti dia mudah dalam menyerap ilmu, mudah dalam memahami mau ilmu apa, fisika dan lain sebagainya. Kalau sudah bertakwa, hatinya bercahaya, akan mudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu ketika berkhutbah ditanya tentang faraid, ilmu faraid, bagian fulan ini berapa? Jawab langsung,
tanpa merubah apa istilahnya sajaknya. Ada istilah saja ya, saja akhiran i gitu. Ketika dia berkhutbah ditanya langsung jawab tanpa merubah sajak khutbahnya. Bagaimana cerdasnya? Kita mikir dulu. Nggak usah pakai sajak, langsung jawab tanpa sajak aja nggak bisa. Dia langsung sedang di mimbar. Makanya dalam ilmu faraid itu ada kasus al-mimbariyah. Kalau dalam ilmu faraid buka kasus al-mimbariyah. Itu kaitannya dengan Ali ketika berkhutbah, dia ditanya. Langsung dia jawab. Mubasyarah, langsung. Tanpa merubah sajak khutbahnya, tanpa merubah konteks khutbahnya. Sajak itu kayak syair, akhirnya i itu tanpa dia rubah, nyambung. Bagaimana kecerdasannya? Itu karena sudah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kalian. Ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika mengadukan kasus bahwasanya hafalannya rusak. Dalam sebuah bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadu kepada Waqi'. Waqi' ini gurunya. Su'a hifzi. Hafalan saya ini buruk, enggak kuat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka si Waqi' ini gurunya arsadani ila tarkil ma'asi. Dia membimbing saya, menyuruh saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wan nur la yuhda lil 'asi. Cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Dari tarkil ma'asi, taqwallah. Sehingga dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtihad, kemampuan berijtihad. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa di balik itu. Kenapa harus menulis? Kenapa harus pakai saksi? Allah Maha mengetahui. Tugas Anda, tugas kita, tugas umat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, apa yang ditunjukkan, apa yang dibimbing, menjadi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita melakukannya. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui terhadap segalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita cukup sampai sekian kaitannya dengan ayat yang terpanjang di dalam surat Al-Baqarah. Berbicara tentang hutang piutang. Kemudian hutang harus dicatat, harus ada 2 orang saksi. Kalau transaksi secara langsung boleh tidak dicatat. Dianjurkan untuk adanya saksi. Saksi itu 2 orang laki-laki. Kalau tidak bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saksi menulis dan mempersaksikan suatu transaksi itu sangat penting. Dalam ayat ini dijelaskan ada 3 manfaatnya. Itu adalah hal yang aqsad, paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, aqwam lisyahadah, lebih kuat untuk persaksian. Kemudian adna alla tartabu, lebih dekat untuk kalian tidak terjerumus dalam keraguan. Ada 3 manfaat persaksian dan penulisan transaksi menurut ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.